Ponpes Al Zaitun izinkan santrinya zina, tapi harus bayar 2 juta rupiah buat tebus dosa. Tokoh NU meradang, kata-katanya singkat, padat, nyelekit. Zina adalah dosa besar dan kehinaan. Zina adalah hina di diri dan hina di keluarga. Semua dosa begitu mudah hanya dihapus kecuali zina. Ada orang kafir masuk Islam namanya mu'allaf. Anak dan cucunya pun masih bangga kalau kakekku mu'allaf. Tapi seorang cucu akan merasa terhinakan kalau pernah punya kakek pezina atau seorang nenek pezina. Maka zina adalah hina dan hina dan hina. Dan tidak ada yang berzina kecuali manusia terhina. Saya ingat karena ditanya orang, ini mazhab apa katanya yang begini-begini nih. Saya karena mengagumi orang yang pandangannya luar biasa dalam bidang-bidang ini, saya bilang mazhabku adalah Bung Karno, Ahmad Soekarno, karena dalam tulisannya itu nggak pakai Bung, Ahmad Soekarno. Panji Gumilang itu adalah tidak Soekarnois, tetapi tiba-tiba dia bermazhab Bung Karno. Nah itu gimana tuh? Apa mereka bertakiyah? Jelas takiyah. Mereka menyembunyikan jati dirinya supaya aman dan mereka tahu. Oke. Keluarga Pak Soekarno masih punya kekuasaan. Mereka mau menjilat, mau nyari aman. Nyari aman. Ya kan antara ideologi dan realitas berbeda kan jelas. Bung Karno menerajang Muhammadiyah. Yang dianggap Bung Karno, Muhammadiyah itu bisa diikuti oleh kaum intelektual. Dulu bahasanya bukan intelektual, intelektual. Lah kok ini masjidnya masih ada tabir-tabir? Dilabrak oleh Bung Karno. Aku masuk ke Muhammadiyah karena aku tahu tujuan Muhammadiyah adalah bisa diterima oleh akal intelektual. Tapi setelah saya melihat ini, di masjid ada tabir, ada musyawarah Muhammadiyah, ada tabir, saya akan keluar kalau tidak dirubah. Tabir adalah merupakan simbol perbudakan wanita. Di sana memang ada tadi pemahaman Isa Bugis dan lembaga kerasulan, bagaimana menyembuhkan jati diri. Mereka menafsirkan dengan ro'yunya, dan lembaga kerasulan tadi mereka dengan dosa bisa ditebus. Nggak boleh pacaran, nggak boleh berzina kalau nggak punya duit. Kalau punya duit bisa dilakukan. Nanti ada majelis hukumnya bertahkim, kena pasal sekian, bayar dosa 2 juta, dosanya hilang. Ish, enak. Makanya Panji Gumilang dulu banyak kawan-kawan yang hamil di luar nikah gitu. Di Zaitun pun ada, cuman tidak terpublish karena kasus pencabulan itu bener fakta. Cuman karena memang saktinya Panji Gumilang sampai TKP-nya dirombak. Wahai wanita-wanita masuk Islam, berbaiatlah kau, berjanjilah engkau. Berjanji untuk apa ya Rasulullah? Perempuan-perempuan, berjanjilah kalian untuk tidak menyekutukan Allah. Ya Rasulullah, kami berjanji untuk tidak menyekutukan Allah. Apalagi, berjanjilah kalian wahai wanita untuk tidak mencuri. Kami berjanji untuk tidak mencuri. Berjanjilah kalian untuk tidak minum minuman keras. Kami berjanji tidak minum keras. Berjanjilah kalian wahai wanita untuk tidak berzina. Hintun tidak terima. Ya Rasulullah, adasnil hurratu. Ya Rasulullah, apakah kebayang orang merdeka sepertiku ini melakukan zina? Orang mulia sepertiku melakukan zina? Orang mulia susah melakukan zina. Enggak mudah melakukan zina. Hanya rendahan saja. Tokoh NU sekaligus politisi PKB Umar Hasibuan marah besar dengan desas-desus yang menyebut pondok pesantren Al Zaitun yang memperbolehkan santrinya berzina. Di mana Ponpes pimpinan Panji Gumilang meminta uang 2 juta rupiah sebagai ongkos penebusan dosa. Umar Hasibuan mendesak pemerintah segera turun tangan menyelidiki desas-desus tersebut. Jika informasi itu benar adanya, maka Ponpes yang berlokasi di Jawa Barat itu harus segera dibubarkan karena sudah tergolong sesat. Karena benar kejadian seperti ini, maka sudah sepatutnya Ponpes Al Zaitun dibubarkan, ucapnya dikutip pada Selasa 7 Juni 2023. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pondok Pesantren Al Zaitun pimpinan Panji Gumilang kembali menyedot perhatian dengan berbagai kebijakan tak lazim dan kontroversi. Sebelumnya Ponpes yang berada di Cianjur, Jawa Barat itu sempat bikin geger dengan membaurkan jemaah pria dan wanita salat
Kali ini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang memberikan izin kepada para santrinya untuk berzina, kendati di satu sisi dia melarang mereka berpacaran. Maka bahkan masalah dosa zina ini disebut-sebut bisa dihapus, asalkan para pelakunya rela membayar 2 juta rupiah kepada para petinggi ponpes tersebut. Informasi mengejutkan ini pertama kali diungkap oleh mantan tokoh negara Islam Indonesia, Ken Setiawan, dalam sebuah wawancara sebagaimana dilihat populis.id di saluran YouTube Harry Pras Selasa 6 Juni. Gak boleh pacaran, gak boleh berzina. Kalau gak punya duit, kalau punya duit bisa dilakukan, kata Ken Setiawan. Ken mengatakan Ponpes Al Zaitun sendiri mempunyai satu lembaga untuk mengadili warga ponpes yang dianggap bersalah, termasuk mengadili para santri yang mendapat kedapatan berzina atau pacaran. Lembaga ini yang akan memutuskan satu perbuatan dikategorikan dosa atau tidak. Tak hanya itu, fungsi lain dari lembaga ini adalah menghapus dosa-dosa warga ponpes setelah mereka yang divonis bersalah membayar uang tebusan dosa kepada mereka. Nanti ada majelis hukumannya bertahkim. Karena pasal sekian, dengan bayar uang 2 juta dosanya hilang, lanjutnya.